Om Swastiastu. Para pemirsa Yuda Triguna Channel dimanapun berada, kali ini saya akan berbincang sesuatu yang sederhana ya, yaitu jaje. Dalam bahasa Indonesia, kue. Jajan. Jajan gitu, jajan ya. Dalam tradisi Hindu khususnya di Bali, kita terutama generasi saya, generasi Tuaji Rimbawan, itu mengenal istilah-istilah jaje gina, jaje uli, satuh, dodol, wajik, jaje sirat, jaje matahari dan sebagainya. Saya ingin Tuaji Ide Bagus Ketut Rimbawan yang saat ini menjabat sebagai Kepala Kantor Agama Kota Denpasar, itu mencoba menjelaskan filosofi dari masing-masing jaje itu dan keterkaitannya satu sama lain. Apakah sekedar ada hanya merupakan kreativitas dari para ibu ketika mempersembahkan sesuatu, atau dia punya filosofi lain? Bu Haji, Suksmo, di sela-sela kesibukan yang luar biasa, Tu Haji masih bisa ikut mengisi acara Yuda Triguna Channel. Tentu Titiang berikan penghargaan yang luar biasa, karena ini Kepala Kantor bisa meluangkan waktu untuk di sela-sela di luar jam kerja masih tetap bekerja memberikan literasi kepada umat dimanapun berada. Jaje. Jaje Tuh Haji. Coba kira-kira jelaskan apa yang dimaksud jaje. Begitu banyak jenis jaje. Apakah dia berdiri sendiri dan atau sebaliknya dia punya hubungan emosional? Ya. Lurusan. Matur semua Tuh Haji. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih atas undangan Tuh Haji di Yuda Triguna Channel yang memberikan kesempatan kepada kami, di mana sesuai dengan permintaan Tuh Haji, bagaimana makna, filosofi, serta apakah ada keterkaitan jaje atau sangenan dalam bahasa Bali atau jajan kue dalam bahasa Indonesia dalam kegunaannya di dalam upacara-upacara di Bali. Tapi sebelumnya Tuh Haji, ini memang jajan-jajan yang digunakan untuk Banten di Bali itu bukan sekedar jajan yang memang dibuat oleh penglingsir kita, tetapi penglingsir kita itu sudah jauh ke depan memberikan makna kepada kita. Yang pertama pasti harus ada rujukan Tuh Haji. Rujukan pedoman sastra. Bukan dibuat-buat tapi harus ada sastra. Sumber sastra. Salah satu diantaranya adalah ada disebutkan Yadnya Prakerti. Yadnya Prakerti itu tukang Banten dari awal membuat dan merangkai Banten sampai dengan melaspas terakhir. Kemudian yang kedua sumber sastra itu adalah Widi Sastra Banten. Itu tingkahing seorang tukang Banten. Bagaimana seorang tukang Banten memiliki etika membuat Banten dan membuat jajan terutama. Itu hayuwe ujar apargas, hayuwe ujar ahale, wak purusia, ujar menak puasire. Jadi seorang tukang Banten itu harus benar-benar memiliki etika. Widi Sastra salah satu. Yang terakhir adalah Tegesing Sarwa Banten. Di samping peluduk-peluduk yang lain. Nah, yang tiga ini memang kami pernah baca di Tegesing Sarwa Sastra tentang makna jajan-jajan yang digunakan dalam upacara-upacara di Bali. Salah satu yang Tuh Haji tadi itu adalah jaje begine. Jaje begine ini, progresnya bagaimana cara membuatnya ini yang penting juga nih. Orang membuat jaje begine begitu bersemangat dan beryoga juga.
pasti beryoga tuh Haji. Ya, konsentrasi. Ya, dengan niat baik. Niat baik juga. Jaje begini adalah satu rangkaian, ada keterkaitan antara jaje-jaje yang lain. Jaje begini, jaje uli, jaje satuh, jaje dodol, jaje wajib, jaje sirat, jaje putu, jaje matahari, jaje sempani, jaje yuwal. Ini suatu rangkaian yang harus kita ketahui oleh umat kita sendiri. Iya. Bukan sekedar jajan. Iya. Hayu nambah-nambahi, hayu kita ngurangi, tadi mengurangi, menambah-nambahkan, menambah atau mengurangi. Jadi niki jajan yang harus memang wajib ada. Jaje gina. Jaje gina. Dilihat dari kata jaje gina berasal dari kata secara leksikal, secara arti kata gina itu artinya geginan, artinya pekerjaan. Kalau kita sudah bekerja dan menghasilkan, otomatis kita bisa beriatnya. Ya, oleh karena itu pesan moralnya itu menjadilah insan yang punya gina. Penglingsir itu luar biasa. Wah, maka itu kita harus punya pekerjaan untuk nanti beriatnya. Kalau kita tidak punya pekerjaan dan tidak menghasilkan, nanti kalau beriatnya, apanya kita buat untuk beriatnya? Ya, gitu. Dia tidak menjual sawah, menjual tanah untuk beriatnya, kan luar biasa ini. Ternyata gina itu utama. Jaje gina utama. Yang kedua, jaje uli. Apabila pekerjaan itu terus dilaksanakan tanpa berhenti, uli itu ulik artinya Pak. Ulik, tekun. Apabila pekerjaan itu ditekuni, maka pasti menghasilkan sesuatu. Apabila belum menghasilkan, maka ada jaje satuh. Satuh. Apabila ditekuni, itu setuh artinya. Setuh. Dari kecil sampai dengan tua, agar pekerjaan itu ditekuni. Jadi jangan pernah berhenti bekerja dari kecil sampai tua. Itu maknanya luar biasa tuh Haji. Jaje satuh. Apabila kita berdagang tuh Haji. Jangan kalau orang Bali berdagang, jangan Senin Kemis kalau tidak ada orang belanja. Libur tutup. Jarang orang belanja nanti. Dia terus hadir setiap hari ada. Datang orang belanja atau tidak tetap itu yang disebut tekun. Setuh. Ulian karya. Ulian gina. Kita bekerja ulet disarankan sampai menghasilkan sesuatu. Ya, satu. Baru setuh, jaje satuh itu tuh Haji. Setuh. Jadi jangan baru sederhana ini. 10 tahun sebelum merasa tua. Ya. Harus ngidang sama kayak nggak boleh begitu kan? Tidak boleh. Tetap makna luar biasa. Orang tua kita. Setuh. Nah, apabila pekerjaan itu sudah selesai, kita laksanakan kurang setuh-tuh, belum juga menghasilkan, dol pekerjaan itu. Wajib. Ngeterusan. Orang buat jajan dodol bukan sembarangan tuh Haji. Begitu buat jajan dodol tuh Purwodaksina tuh Haji. Dari timur ke Daksina, selatan, ke barat, ke utara, terus berputar. Ngurwe ya, pangnya cara dewa ajeng-ajengane, pangjan mepawakan dewa jajane, jan. Pangsing mepawakan Buddha. Keutamaan jaya dodol nih. Karena mulai membuat. Luar biasa tuh Haji itu membuat jaya dodol tuh. Lalu wajib. Nah, setelah pekerjaan itu dikerjakan dengan seperti itu, pasti akan menghasilkan. Jaje wajib itu hanya sudutnya kan tiga. Mebucu artinya yang subuh megai mebucu menghasilkan. Yan megai nyepang mebucu yan. Sing ada sing megai mebucu pasti menghasilkan. Dengan pasti ulian noldol. Dengan noldol nepuin bucu. Wajib. Jaja wajib kan. Mebucu telu jaja wajib tuh Haji.
Tidak ada baju wajib bunter, tidak ada. Lingkaran segi 4 tidak ada, pasti segi 3. Wajib lu, tapi semua itu wajib itu baru akan diperoleh karena dasarnya niki jaja begino niki. Pun jaja begino tuh. Geginan yang sengidang ngelah geginan itu jangan dianggap sebagai PNS saja. Geginan, petani, seniman, pokoknya ngelah geginan. Malanglah engkau manusia jika hidupmu tidak punya geginan. Kan kira-kira begitu. Ki jaja gina nih ki. Pegawai kita mau sang tu aja. Oh, anak bawanti butani. Parjaniat anak sambawa. Yadnya bawati parjanio, yadnya karma samud bawa. Yadnya tuh dasarnya karma. Kerja. Niki pun jaja begini. Gaenen niki gaenen jaja begini. Niki soal jaja kewanten niki. Lalu jaja sirat. Jaja sirat. Setelah menghasilkan tuh Haji, jangan hasilnya untuk diri sendiri saja. Oh gitu, siratan. Oh jaja sirat. Jadi punyakan, danakan. Wah itu maksudnya penggeling sirirago bidangnya. Wah siratan. Nyen sih malu bang sirat. Bagi-bagi keluarga malu dumuna. Maro lah tetangga berayo. Oh maro negara. Bangsa dan negara. Iya luar biasa. Ulian wajib irago jaja sirat. Pesan moralnya apa yang kita dapatkan kalau bisa berbagi. Tumbuhkan rasa empati kepada mereka saudara kita yang tidak makan. Setelah siratan Bagi-bagikan. lalu putu Jaja putu itulah. ya Kepan putu artinya pertama cucu ya. Nah setelah putu ada jaja matahari. Oh matahari nggih menyinari semua orang ya. Seperti itulah engkau. Seperti matahari menyinari seluruh alam semesta. Kecil, besar, Tinggi, cantik, tinggi, pendek, semuanya harus dapat. Disinari. Oh, jajong matahari merah tuh bemara, baru saya tahu, baru kita semua ngeh ternyata filosofi dari masing-masing jaja itu seperti itu. Apa berhenti pada upaya menyinari semua orang? Apa berhenti sampai di sana? Ada satu. Oh, Jaja sampani. jaja sampani. Oh, nike iwal itu sampani namanya. Ya, napi maksudnya? Arti kata sempani atau sampani, arti kata sampan. Sampan artinya perahu. Sang yang sarasa muscaya mau sang tuan. Ikan dharma ngarannya. Penuning mare ring swarga ike kadi ning perahu kan penuning banyaga nentas. Wah. Kenten anune. Wih, jegos saja niki. Jauh sekali ya. Tafsir tu aji terhantap jajo sampani, jajo iwal. Mengantarkan ke ajaran dharma. Cuman kita selama ini kan hanya baru bisa membuat wajib. Jadi kita belum mendapatkan pencerahan tafsir dan makna dari masing-masing jaja dalam rangka menuju kemuliaan hidup. Ya, berterima kasih sekali mungkin para pemirsa, terutama generasi yang lebih muda dari kita ini. Tu Haji dengan menyebut jaja saja kita telah dikenalkan, diliterasi dengan begitu banyak jenis jaja. Jaja gino. Kalau cucu saya ditanya, kalau anak saya ditanya, belum tentu tahu apa beda jaja gino, jaja uli, jaja sato, ya, dengan jaja lainnya. Nah sekarang kita ingatkan kembali. Kedua, kita eksplor lebih dalam. Masing-masing jaja itu ternyata punya makna yang jauh lebih dalam dari sekedar sarana persembahan. Ya, ada harapan-harapan yang dititipkan oleh generasi tua kita kepada kita agar kita senantiasa
berlayar menuju Dharma. Dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa Yuda Triguna Channel, kita akhiri pertemuan ini dengan Pramesanti. Om Santi 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 Om.